Halo sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, jumpa lagi bersama saya Teguh Taslim dan juga sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita akan mengundang satu narasumber yang luar biasa, sahabat-sahabatku. Pada malam hari ini ada tamu kita, Pak Joni Salim dari JSC. JSC itu adalah Joni Salim Community. Community ya. Waduh, Pak Joni, waduh luar biasa ini. Sahabat-sahabatku, tidak usah berlama-lama lagi, mungkin kita langsung mulai aja nih. Kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Pak Joni Salim. Apa kabar Pak Joni? Baik, luar biasa. Luar biasa ya, waduh, walaupun pandemi tetap semangat ya Pak ya, tetap luar biasa ya Pak Joni ya. Gimana Pak saat pandemi ini, lebih banyak aktivitas di rumah atau lebih masih tetap di luar rumah Pak Joni? Kebanyakan dari rumah. Jadi kalau ada kasus-kasus semua kita Kebanyakan suruh dari rumah. video call. Jadi walaupun ada pandemi, Oke. kita bekerja pelayanan tetap. Tetap pelayanannya Tetap luar pelayanan. biasa kalau begitu. Pak, iya Pak Joni, mungkin banyak orang-orang penasaran nih Pak Joni sama Pak Joni ya kan kita pengen kupas lebih dalam lagi. Pak Joni ini sebenarnya background-nya berasal dari mana, juga latar belakangnya apa, dulu pekerjaannya apa, mungkin bisa ceritakan sedikit Pak Joni. Banyak orang penasaran selama ini banyak yang terima WA, terima message tentang JSC ya kan, wah mengumpulkan pakaian-pakaian layak pakai. Banyak yang kumpul, tapi tidak tahu bahwa di belakang ini ada siapa ini orang yang bekerja. Ternyata pada malam hari ini kita hadirkan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, ada Pak Joni Salim. Nah Pak Joni Salim mungkin cerita sedikit Pak, background Bapak dari mulai kecil, aslinya dari mana, kenapa bisa tertarik membentuk JSC ini, tolong bisa diceritakan sedikit Pak, Bapak aslinya dari mana, sampai bisa hari ini bagaimana perjalanannya itu Pak, kira-kira Pak? Oh ya, jadi begini. Perjalanan kecil saya juga ya nggak terlalu cerah-cerah amat gitu loh. Oh. Malum lah, dari keluarga sederhana. Ayah ibu saya itu ya boleh bilang ya ekonomi lemah gitu. Oh, oke. Pada saat saya masih sekolah, saya ingat banget pulang sekolah masih mau bantu jaga gerobak. Oh, Gerobak yang di pinggir jalan, jadi onder diri sepeda. oh, Jadi oke. begitu hujan, padahal dari pagi sampai siang belum dapat omset. Oh, jualannya apa Pak? Jualannya apa? Barangnya apa yang dijual? Kenapa? Barang yang dijual apa di gerobak Oh, itu? spare part sepeda. Oh, spare part sepeda. Spare part Oke, sepeda oke. di gerobak. Jadi Hmm. itu terasa, waduh sedih banget. Belum ada omset, hujan sudah harus masukin gerobak. Dari situ saya berpikir, wah Hmm. orang susah itu kadang-kadang hidup itu gimana ya? Hari ini makan, hari esok belum tahu omsetnya bisa dapat buat makan apa enggak. Di situ saya Wah, punya udah kesadaran tuh. Ternyata tidak mudah jadi orang susah. betul, Ditambah betul. lagi tahun 89 saya menderita sakit tumor ganas. Oh, begitu. Tumor ganas di dalam telinga. Boleh bilang saya sudah dokter kemana-mana, sudah angkat tangan. Oh, di Ini telinga ya, Pak ya. Biasa jarang-jarang di telinga ya itu ya. ya di telinga, di dalam. Ini dokter bilang ini kalau nggak dioperasi sudah selesai. Dioperasi, nah, saya pikir waktu itu nilainya cuma nominalnya 2 juta. Saya bingung. Kerja mau pinjam di kantor nggak dapet. Mau pinjam di saudara nggak dapet. Oke. Akhirnya saya bingung tuh. Ini kalau nggak ada duit nggak bisa operasi nih. Hmm. Saya tambah lagi, wah ternyata ini penderitaannya orang miskin itu betul-betul sangat sangat parah ya. Akhirnya tetap ayah saya bisa mengadakan ini uang, saya dioperasi, selamat sehat sampai saat ini. Wah, Dari tumor udah ganas itu dokter sudah hampir lepas tangan. Nah dari situ saya sudah punya satu kesadaran bahwa mesti ada orang yang peduli sama orang miskin, terutama sakit.
Setuju. terutama sakit. Karena orang miskin, kalau baksos, saya melihat pada saat itu baksos tuh banyak. Betul. Yayasan amal yang baksos, yang urusin makanan, panti itu banyak. Tapi yang berani declare khusus menolong orang sakit yang tidak mampu, nggak banyak. Paling Yayasan Buddha Suci, ya kan? Gereja ataupun wihara pun belum tentu berani mendeklar bahwa kami hadir untuk menolong orang sakit yang miskin tuh, rasanya belum dengar saya. Mungkin ada, tapi itu sifatnya personal, ya. Tidak merupakan organisasi. Nah, tahun 2015 di tempat kerja saya ada supir, anaknya cacat. 4 tahun, waduh saya lihat kasihan banget. Nah, sering menangis. Kalau saya lihat, aduh sedih banget. Saya sedih. Saya mau nolong, saya karyawan swasta. Yang namanya karyawan swasta, titelnya S3, ya kan? Itu kemampuannya gimana? SD, SMP, SMA. Titel S3 kan sudah bisa diukur. Betul. Kemampuan penghasilan tuh udah. Makanya saya punya ide. Gimana saya memanfaatkan baju-baju bekas yang tidak dipakai lagi. Dapat sumbangan 2 kantong. Dijual dapat 2 kali 40.000 rupiah. Nah, itu awalnya. 40.000 rupiah saya start. Masuk bulan kedua, saya mulai coba-coba galang donasi di Facebook. Dari beberapa orang, omsetnya 100.000 lebih. Saya dicurigain. Itu betul-betul pada saat itu berat itu. Saya dicurigain modus. Hari ini mana mungkin ada orang baik. Tapi saya bersabar. Saya berpikir gini, membuktikan untuk kita baik itu hanya dengan waktu dan rekam jejak. Betul. Kalau saat itu saya mundur, artinya, iya kan, begitu dikritik dia langsung takut. Show must go on. Saya jalan terus. Puncaknya tahun 2017, anak nelayan di Pekanbaru kena baling-baling. Mukanya habis semua. Rontok, itu darah semua. Kapal, Pak, baling-baling kapal. Ya, baling-baling nelayan. Ayahnya nelayan. Iya, baling-baling. Perahu. Anak ceweknya itu 16 tahun kena baling-baling kapal, rambutnya ketarik semua. Dokter bilang, wah ini kalau nggak segera dioperasi, bisa meninggal. Karena itu lukanya seperti luka bakar. Kulit muka habis semua. Bahkan saya tergerak, saya galang dana. 2017, itu rekam jejak JSC sudah bagus. Dalam 7 hari dapat 409 juta rupiah. Untuk membiayai berapa kali operasi. Saya merasa terharu. Berapa banyak donatur yang sebenarnya mengenal saya itu hanya di media sosial. Nggak pernah ketemu muka, nggak pernah apa. Mereka bisa menggelontorkan hampir uang, ditotalin hampir 500 miliar. Iya. Untuk menolong orang yang mereka nggak kenal juga. Betul. Nah, itu di situ semangat saya makin tumbuh. Saya cari hubungan, cari di mana-mana. Seperti saya ngomong, dari gereja maupun wihara, boleh bilang respon kurang. Akhirnya saya single veter untuk buka lagi di kota-kota daerah lain. Sekarang ini JSC ada 10 kota. Wah, luar biasa. Ada 10 kota 10 ya, kota, Pak? Cabang relawan. Setiap donasi yang kami dapat, apakah itu 100, 200 juta, apa 300 juta, 1 rupiah pun tidak ada potongan. Karena ini tidak ada biaya. Iya. JSC nggak ada gaji. Iya, betul. Apalagi relawan. Betul. Jadi semua kerja, senangnya begini. Relawan yang jumlahnya 40 orang, rata-rata dikasih gaji 2 juta aja. Sebulan 80 juta habis semua. Iya. Betul. Uangnya habis buat ngegaji orang. Jadi nilai pamrihnya tuh
Ada jadi ya, bekerja untuk uang kan. Betul, betul. Makanya sampai detik ini kita semua relawan deh. Gak ada yang digaji, gak ada yang komplain. Wah, biasa itu. Iya. Luar Jadi biasa. Ya. dibarengin. Karena gini, kalau kami mengandalkan sumbangan uang, apalagi masa-masa pandemi gini, masalah ekonomi sulit, yang dulunya donatur bisa nyumbang 100 juta, 10 juta, atau 5 juta, sekarang termasuk agak berkurang. Makanya gerakan, saya mencanangkan gerakan pengumpulan baju-baju bekas. Karena baju-baju bekas ini unlimited. Saya punya visi misi, saya anggap baju bekas ini adalah Freeport-nya JSC. Contoh soal, seandainya satu keluarga di Pantai Indah Kapuk menyumbang baju bekas, itu kita anggap 200.000. Secara matematika, 1 bulan di satu komplek 100 orang aja 20 juta. 20 juta. Ya, betul. 100 kali 200.000 20 juta. Nah, betul. Seandainya kalau misalnya bisa menjangkau meluas, bukannya tidak mungkin ratusan juta itu tidak sulit. Kalau publik bisa diedukasi, disosialisasi, bahwa baju bekas itu tidak selamanya harus sumbang ke korban gempa, ke wihara, ke gereja, ke panti asuhan. Ini tidak tepat sasaran. Karena saya melihat ya, korban kebakaran sumbang baju bekas, korban gempa sumbang baju bekas. Yang dipilih 20% berebutan, 80% mubazir dibuang. Betul. Saya perhatikan itu banyak sekali Pak, emang Pak. Orang-orang yang mendapatkan bantuan baju bekas yang dipilih yang benar-benar bagus saja, yang maksudnya yang masih kondisinya sangat bagus, yang kondisinya mereka kurang tertarik atau mungkin modelnya mereka nggak tertarik, dibuang begitu saja tetap. Kalau pengalaman saya di Seci, saya dari 2008 jadi relawan Seci. Sebenarnya kalau untuk yang korban kebakaran, gempa, kebanjiran, apapun itu, lebih cocok sebenarnya kalau nggak sembako, uang. Oke. Sembako atau uang. Kalau saya suruh nyumbang ke korban gempa atau ke Seci baju bekas, saya akan mikir, lebih baik saya sumbang tenaga. Ya. Di Yayasan Beras Seci saya pernah terjun waktu gempa di Padang. Dari mall ke mall mencari donasi uang. Itu bagus. Ya, layarnya diputar. Betul Pak. Iya. Jadi waktu 2008-2009 ya, apa namanya? Itu kan di Jogja ada korban gempa. Jadi kami tim relawan Seci dari mall ke mall cari sumbangan. Nah itu saya lebih tertarik kalau di Seci sumbang tenaga mencari donasi. Kalau suruh sumbang baju, saya tahu itu nanti akhirnya jadi nggak tepat sasaran. Karena Seci ini kan kumpulan dari konglomerat. Antoni Salim, Aguan yang punya properti PIK, Artagraha, Sinarmas. Kalau baju bekas 50 juta, 60 juta itu ya seperti main-main gitu. Iya sih, memang sih, betul. Lagian saya lihat memang tidak efektif Pak. Biasanya kalau dikirim ke panti-panti asuhan atau ke panti mana juga, mereka tetap kadang-kadang pengurusnya dulu malah yang memilahnya ya Pak ya, yang bagus-bagus diambil sama pengurusnya. Panti. Yang jelek-jelek nanti baru dikasihkan ke anak-anak panti gitu. Aduh, kasihan saya melihatnya itu memang tuh. Karena saya dapat laporan dari Vincent Jus gereja. Mereka ya begitu, mereka bingung cara menyalurkan dan cara buang.
Menyalurkan ya itu pengurus ya mereka ini dulu, dan yang bikin bingung itu membuangnya, itu mereka bingung, membuang bingung karena mau buang aja bayar upah, mesti diupah. Makanya sekarang kendalanya ya. Pak Joni kalau boleh cerita. Ya, silakan Pak, silakan lanjut. Mungkin begini, saya kendalanya ya. Saya melihat nih situasi sekarang betul-betul hancur-hancuran. Saya melihat pandemi ini bikin ekonomi semua terpuruk, apalagi orang kecil yang kerja jadi nganggur, ojek online nggak punya tarikan, yang kaki lima jadi nggak laku. Nah, cuman menggerakkan pelayanan, menolong orang miskin ini siapa? Kalau kita berharap pemerintah, berharap tempat ibadah atau gereja wihara, karena mereka juga umatnya juga terbatas, kemampuannya menurun, kemampuan berdana juga menurun. Ya kan? Nah, saya berpikir visi misi jangka panjang tetap kita mengelola sampah-sampah rumah tangga. Apa itu? Baju-baju bekas. Kita manfaatin, kita jual jadi uang. Jadi itu ada dana taktis untuk bisa dipakai. Selain kita ngumpulin dana melalui rekening bank. Tapi itu memang ya terbatas karena situasi ekonomi lagi kacau begini. Ya, betul sekali. Pak Joni, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin teman-teman juga pengen tahu apa yang melatar belakangi Pak Joni pertama kali kok bisa kepikiran untuk mengumpulkan baju-baju bekas ini, apa pertama kali pencetusnya gitu kira-kira? Oh iya, karena saya kan relawan Seci ya. Saya tahu Seci ini kan proyek amal baju bekas. Dalam rangka Go Green. Ternyata baju bekas bisa didaur ulang atau diberdayakan jadi uang. Nah, kan saya juga terinspirasi untuk berbuat sesuatu. Gak selamanya pakai kantong sendiri, karena kemampuan saya kan jelas ya. Jadi level tingkat level S3 itu mau nggak mau kita sadar diri lah ya. Kita sadar diri kan bukan konglomerat yang unlimited, yang wah siapa langsung digelontorin uang, sakit siapa langsung gelontorin uang, nggak bisa. Jadi tetap mesti ada wadah itu yaitu JSC. Saya dari awal saya sudah berpikir saya mesti masuk, saya mesti hadir untuk nolong orang sakit. Apapun pandangan orang, saya tidak bekerja untuk dinilai menjadi orang baik, supaya terkenal. Enggak. Itu gerakan saya itu gerakan silent operation. Jadi kembali ke ini, saya agak terlewat nih. Sebelum JSC berdiri, dari tahun 2001 sampai 2006, saya setiap hari selalu beli pos kota. Di situ setiap hari saya mencari orang yang susah untuk dibantu. Jadi saya pertama cari itu dulu, baru baca berita. Kadang-kadang susahnya itu belum tentu tiap hari ada case yang bisa saya bantu. Giliran ada case di Cipinang, seorang pengemis, anak-anaknya 5, masih kecil-kecil, ibunya meninggal di gerobak. Saya begitu baca posko, langsung saya berangkat. Saya kumpulin teman-teman, dapat duit 800.000, saya berangkat. Maksudnya saya mau memberikan uang supaya mereka bisa dimakamkan karena nggak ada uang. Sampai di sana saya terlambat. Jenazahnya sudah dibawa. Anak-anaknya pun sudah dibawa. Wah, saya bilang ternyata berbuat baik itu tidak mudah. Kita akan hilang kesempatan. Dari situ, apalagi sekarang sudah ada media sosial, ya,
Saya nggak perlu door to door ketok pintu minta baju bekas. Dan sekali saya bikin postingan, saya share, orang pada mengenal JSC. Nah, baju bekas ini punya jasa juga. Dari baju bekas sebagai pintu masuk, saya mensosialisasikan JSC. Jadi makanya JSC dikenal di mana-mana, identik dengan baju bekas. Satu-satunya yayasan amal atau misi amal yang identik antara baju bekas dan JSC itu bersinergi. Kita bukan hanya mengendalikan ruang donatur, tapi mengelola sampah-sampah yang nggak dipakai. Contoh soal ya, di apartemen Intan dan apartemen yang lain-lain, menurut security itu baju bekas dibuang. Saya kaget, kok dibuang? Saya lupa, Pak, bisa nggak tolong dikumpulin nanti kasih saya? Saya lupa, saya itu bukan komandan mereka. Oh nggak bisa Pak. Itu komandan nggak bisa Pak. Maksudnya keputusan komandan bukan dia gitu. Oh iya saya lupa, saya pikir saya minta tolong dia nggak bisa kan, saya orang luar. Jadi boleh bilang ratusan apartemen di Jakarta itu berujung dibuang, termasuk perumahan berujung dibuang kalau baju bekas. Oh. Mungkin Pak Joni bisa menghubungin komandannya, minta disposisi. Biasanya birokrasi agak sulit ya. Tapi mungkin perumahan lebih mudah kali ya. Kalau saya melihat ya, perumahan lebih mudah. Sulit ya. Misalnya Pantainya Kapuk, Muara Karang, Pluit. Tapi cuma sayangnya, jujur ya, sampai saat ini bisa dihitung dengan jari gitu. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana bisa supaya, karena saya ya terus terang marketing saya nggak menguasain deh. Bagaimana bisa melebarkan pengembangan kayak semacam kayak bisnis ya. Bagaimana menetrasi pasar, membuka pasar. Nah itu saya terus terang bukan bidang saya. Saya jadi belum ada ide. Mungkin memang orang marketing itu. Soalnya saya pernah berkali-kali saya mau masuk ke mana. Oh, kebetulan Pak Tugu tahu ya, itu di BMA banyak dari ketua BINUS, ketua pemuda, Baksos BINUS, Trisakti, Untar. Tapi responnya nggak ada itu. Pada kumpul di situ. Ada. Makanya satu donatur pun nggak ada. Padahal BINUS, Untar, Trisakti, sama apa itu ribuan tuh. Mahasiswa ribuan. Tapi donatur satu pun nggak ada. Saya udah coba ternyata akhirnya memang saya nggak tahu sosialisasi ini dengan masuk di Instagram kah atau di Facebook atau di WA, saya udah nggak tahu. Padahal mereka sebenarnya begini, nggak usah sumbang uang, nggak usah sumbang baju, bantu share aja udah sangat membantu, bantu share flyer JSC tentang gerakan donasi baju bekas. Tapi mereka mungkin milenial ya, kurang tertarik. Kalau kayak kita ini aki-aki ini masuk ke sana, ke Instagram mungkin kurang ya daya tariknya. Betul. Mungkin trik marketingnya seperti tadi Pak Joni, harus dikemas, di package-nya harus diganti, kemasannya harus lebih bagus, lebih menarik ya kan? Atau mungkin pancingan-pancingan lainnya mungkin kita mungkin anggap aja harus ada apresiasi, misalnya orang mengumpulkan baju bekas, kasih hadiah apa dalam bentuk apa, anggap kita beli dengan harga murah gitu ya kan, kita beli, tapi mesti seperti itu saya rasa orang-orang itu. Kalau saya sih melihatnya kebanyakan, kalau menurut saya, karena di keluarga saya sendiri, kalau kami punya baju yang sudah nggak muat, masih layak pakai,
saya biasanya sih istri saya dan saya berikan ke keluarga yang kurang begitu mampu, Oh iya, iya. saudara-saudara kita yang nggak gitu mampu kita Ya. tawarkan. Iya, biasanya, mau nggak nih kita punya baju-baju yang sudah kekecilan atau bagaimana, Oh tapi iya. layak pakai kita harus, kalau nggak Ya. layak juga berani tawarkan gitu ya. Ya Nah, kayaknya saya rasa memang harus ada satu terobosan di bidang marketingnya. iya mesti nggak tahu. Iya Kalau mesti ada kayaknya mesti terobosan, saya rasa memang ada. Padahal saya sudah membuat apa namanya drop point di Jakarta ada 16 drop point. Pantai Kapuk ada, Muara Karang ada, Green Bay apartemen ada, Pluit ada. Tapi belum signifikan ya. Masih bisa dihitung dengan jari gitu loh. belum maksimal ya. Tapi nggak tahu juga. Gimana Pak Teguh, Iya. gimana Pak? Kadang-kadang mungkin orang kesulitannya mau ngirimnya itu Pak Joni. Saya lihat sih kalau di perumahan saya ada beberapa teman-teman saya di perumahan juga mereka kesulitan dengan mau mengirimkannya. Kalau bisa pick up, Joni bisa pick up, terima pick up, terima jemput gitu atau bagaimana? Itu saya ada tim pick up-nya di wilayah DKI bisa di pick up. Oh bisa di pick up ya, bisa dijemput layanan ya. pick up. Jadi untuk memudahkan orang, dia sudah repot-repot pindah dari lemari jadi dua dus. Jadi di pick up udah sudah kalau itu saya rasa luar biasa. Tinggal mungkin kalau saran saya Pak, cari satu terobosan marketing. Kalau saya belajar ya Pak, kita belajar dari satu wihara di Semarang. Saya tidak perlu sebutkan nama wiharanya. Saya lihat saya pernah mengisi Damatok di sana kebetulan waktu itu. Kebetulan yang datang sampai ribuan orang. Setelah selesai saya dibawa ke wiharanya. Wiharanya besar sekali Pak, di Jalan Raya Solo, Semarang Solo. Besar sekali, katanya biaya untuk operasionalnya aja, biaya untuk maintenance wihara itu sampai ratusan juta per bulan. Jadi mereka memakai jasa ini orang-orang dia buka arisan Pak. Jadi arisan, orang-orang dikumpulin arisan. Arisannya nggak besar, hanya 200.000, 150.000 sekitar itu. Tapi yang ikut ribuan orang. Tapi dia pakai daya tarik. Arisan ini tidak boleh diambil dalam jangka waktu berapa tahun. Tapi nanti setelah lewat itu boleh diambil. Nanti ada hadiahnya motor, hadiahnya mobil, begitu diundi. Jadi orang-orang senang, tertarik. Taruh duit 200.000 sebulan, nanti uangnya kembali utuh, dan dapat hadiah, hadiahnya mobil, hadiahnya motor, hadiahnya macam-macam, ada kulkas, ada segala macam. Nah, sebenarnya uang ini dia kumpulkan dan uang ini dibungakan di bank. Mereka masuk belikan obligasi, belikan sukuk, diberikan apa gitu, uangnya berbunga dan bunganya inilah yang dipakai untuk operasional wihara. Luar biasa itu. Nah, jadi saya rasa memang kita perlu terobosan trik marketing sedikit gitu mungkin Pak Joni, mungkin ya kan, karena orang-orang itu tertarik kalau ada hadiah, ada apresiasi. Memang manusia seperti itu sih Pak, ya kan. Kalau menurut saya sih ya memang ya. Jadi orang-orang itu ya lebih semangat kalau ada hadiahnya atau gitu. Iya, mungkin seperti itu ya kan. Pada dasarnya kalau menurut saya sih harusnya pangsa baju layak pakai ini, pakaian bekas ini harusnya banyak, karena semua orang, baik itu di Jabodetabek ataupun di seluruh Indonesia, orang-orang kalau badannya besar, punya anak tadinya yang umur 2 tahun atau 3 tahun atau yang 4 tahun, anaknya sudah jadi umur 10-11 tahun, pasti bajunya nggak muat pakai itu kan ya Pak ya, pasti ya kan. Nah baju-baju ini, iya baju-baju ini pasti banyak sekali jumlahnya, apalagi yang punya anak masih remaja, 12 tahun, 14 tahun, iya. Anak-anaknya baju sudah nggak dipakai. Iya, anak sekarang pertumbuhannya cepat sekali ya Pak Joni ya. Memang luar biasa badannya. Iya, saya lihat anak saya juga udah tingginya udah 170 sekian. Yang bajunya tadinya yang SMP udah nggak muat semua dipakai, ya kan? Nah, saya rasa mestinya pangsanya ini sangat sangat besar sekali. Nah, tinggal bagaimana, ya, bagaimana caranya mungkin Pak Joni meraciknya atau membuat satu program marketingnya biar orang-orang tertarik gitu aja, tinggal bikin magnetnya gimana ya kan.
dengan Iya, iya. segala macam marketing, termasuk yang Iya. Pak Teguh bilang itu betul. Itu betul. Mm-mm. Sama, Mm-mm. bisa nggak begini? Jadi kita merangkul siapapun, mereka menjadi, katakanlah, agen kebajikan. Agen kebajikan. Jadi mereka bisa mengumpulin 10 keluarga, 20 keluarga, wilayah sekitar. Dan mereka atau saudara Hmm. atau teman siapapun yang mereka kenal Boleh, mau berbuat baik, boleh juga itu. kita bisa masuk. Artinya gini, Hmm. di samping reward itu apa model arisan, ada nilai ekonomi. Nah, ini tetap ada nilai kebajikan. Misalkan mereka menjadi relawan lepas ya, bukan relawan apa relawan lah. Mereka membantu kumpulin baju bekas. Satu, mereka dapat apa kesenangan batin. Kedua, mereka bisa membantu saudaranya atau teman-temannya kalau yang kesusahan JSC bisa masuk. Hmm. Jadi JSC gitu. Jadi mereka Saya tidak sangat sia-sia setuju itu, bantu Pak. apa pengumpulan baju bekas ya. Ya, Tapi ya, ya, mereka Pak. pun mendapat manfaat kalau dari keluarga mereka, saudaranya ada yang susah, mereka mau bantu nggak bisa, mereka bisa minta JSC yang masuk untuk membantu. Mungkin begitu nggak Pak Teguh? Bantu. Marketingnya. Wah, saya pikir itu baik sekali. Pak, mungkin kalau kalau saya boleh usul Pak Joni, kita buat semi seperti multi level marketing ya, MLM gitu ya kan. Nah, itu harus belajar sama Bro Hari itu ya, belajar sama Bro Hari Sutanto nih, Ya, Pak Joni. Hari Sutanto iya luar biasa dia. Dia kan punya perusahaan multi level marketing. Jadi orang punya upline, punya downline. Kalau dia ya, bisa kayaknya store baju bekas lagi, betul pasti betul. bisa Pak berjalan. Iya. Jadi apresiasinya bukan berupa uang, Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau ada saudara, teman, dia tetangga yang mengalami penderitaan, Ya, mengalami masalah di dalam kehidupannya, perlu bantuan, nah JSC turun tangan gitu ya kan, bantu betul gitu ya. betul. Nah, Mereka bisa mengajak katakan 10 keluarga ya, ya, 20 ya, keluarga. Nanti ya, kan ya, dari mulut ke mulut. Ini benar-benar jaringan ya, gurita. Jaringan gurita. ya. Saya sangat Multi setuju. level. Iya, iya, Karena bikin saya sampai detik ini saya multi berpikir level. begini, Pak Teguh. Orang yang investasi bodong, bisa viral Iya, sampai ribuan, iya, sampai ratusan miliar bisa iya, viral. sampai Padahal betul. DC ini betul-betul memanfaatkan Investasi yang sampah, berbuat baik, dapat kebahagiaan, dapat keselamatan, ya kan? iya, iya, Karena iya. doa yang paling baik itu adalah berbuat baik loh. Saya setuju sekali itu, Pak Joni. Semua keyakinan, semua spiritual. Doa yang terbaik adalah berbuat baik. Tapi sayangnya nggak viral gitu loh. Ya Iya, Pantai iya, iya. Nakapung, Muara Karang, Kelapa Gading, Puri Kembangan, Puri apa, nggak. Ada yang nggak bisa dihitung jari, nggak ada. Donaturnya nggak ada. Jadi nggak bisa dihitung sama jari. Iya, 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 iya. Saya setuju itu. Nah, Pak Joni, mungkin banyak pertanyaan orang nih, Pak. Orang-orang banyak bertanya nih, Pak, kalau baju bekas ini Bapak sudah kumpulkan, sebenarnya dikemanakan Pak baju bekas ini? Dijual kembali kah? Atau dikemanakan? Atau ada yang tampung kah? Atau gimana coba? Oh yang Nah, gini, mungkin banyak jadi baju pertanyaan orang bekas nih. yang ditampung di JC, nanti kami kan kebetulan menguasai jaringan yang pembeli. Ada 5 pembeli Oh. besar, dia datang, dia beli belanja, nanti dijual lagi, dikelilingin lagi, dikelilingin lagi. Jadi sebenarnya di samping uang yang JSC dapat, yang sekian puluh juta menolong pasien, jadi nggak hanya itu, bukan hanya itu, tapi dari baju bekas ini, abang bajai, tukang gojek yang melayani pick up ini, mereka dapat manfaatnya.
Oke. Ekonomi berputar. Ini boleh bilang kayak padat karya. Nah, Oh iya, 5 orang ini dikelilingin, dijual ke downline-nya bawah, yang kelilingin lagi. Jadi, waduh, itu manfaat ekonominya dari yang terbawah, yang kelilingin penghidupannya dari bisnis jual baju bekas ini. Mereka mendapat manfaatnya banyak. Wah, luar biasa sekali berarti ya Pak ya. Ya, dan di Jakarta satu-satunya, bukan Jakarta ya, kayaknya saya rasa sih seluruh Indonesia ya. Selain Yayasan Buddha Suci, nggak ada lagi. Selain JSC ya. Yang berani main di baju bekas. Karena ini tingkat kesulitan, saya sudah melihat ya, sangat tinggi. Memang nilainya banyak. Yang pasien menikmati keuntungannya, dibantu, nggak usah bayar asuransi, nggak usah ini, dibantu, pure semua. Terus dari yang tukang gojek, abang baja yang puluhan, terus belum yang level-level bawah yang dikelilingin, wah itu semua mendapat manfaat. Padahal itu dari baju bekas, semua dapat manfaat, semua dapat hidup dari itu. Berapa banyak padat karya bisa menghidupin mereka gitu loh. Itu. Dan saya melihat itu aja saya sudah senang. Belum uang itu didistribusikan ke rumah sakit. Orang yang sakit nggak mampu itu uangnya dibayar ke rumah sakit. Kalau untuk anak asuh sudah punya Pak Joni saat ini anak asuh? Anak asuh Yang kebetulan kami ini kan selama 6 tahun khusus melayani orang sakit. Karena JSC ini terlalu luas ya. Terlalu luas membiayain orang sakit. Makanya kami bikin 2 divisi. Divisi yang berobat jalan yang di bawah 1 juta. Tapi kami mengandalkan baju bekas. Berobat jalan misalnya baru sakit nggak lama, bukan level operasi lah. Kalau operasi kan di atas 10 juta. Ya. Nah, itu dihandle sama JSC nasional. Ya, betul. Secara nasional. Tapi khusus yang di bawah 1 juta berobat jalan, kita cover melalui pengelolaan pemanfaatan baju-baju bekas yang calon sampah lah gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak. Makanya kalau misalnya gerakan pengumpulan baju bekas ini bisa gaungnya kemana-mana, saya yakin ini sumber uang tuh bagaikan sumur, gak bakal kering. Iya. Seperti juga botol bekas, botol aqua bekas dari dulu sampai sekarang nggak pernah habis itu botol dikumpulin sama Suci. Sama juga baju bekas sama. Kurang lebih seperti itu. Cuma tinggal sekarang masalah waktu. Itu menerima baju lagi Pak. Iya, mereka lebih banyak terima botol bekas sudah Suci, baju bekas nggak gitu terima. Sebenarnya masalah waktu. Sebenarnya pada akhirnya kalau misalnya 10 tahun kemudian baru booming, kita kasihan. Banyak orang-orang yang berharap dan berdoa dibantu. Ternyata baju bekas 10 tahun lagi baru booming. Semakin cepat booming, kan semakin nilai ekonomi kan lebih, jangkauannya lebih luas. Ya kan? Ya dong, kalau kita anggap begini deh, tanpa ini deh, orang banyak kan nggak tergerak. Pada satu saat orang baru tergerak, tapi sudah bertahun-tahun kemudian, 3 tahun kemudian, padahal kita berlomba sama waktu. Semakin banyak kita berbuat saat ini, daripada kita berbuat lagi 3 tahun kemudian, beda. Waktu dan tempat beda. Mungkin
setiap orang usianya juga bertambah. Jangankan, apalagi pandemi COVID ya. Jangankan mau tahu 3 tahun kemudian. Saat ini sekeliling kita yang tadi sehat sudah jalan, ya kan? Faktor umur, ya kan? Karma baiknya selesailah dia di dunia ini. Ya, jadi saya pikir kita ini berlomba gitu sama waktu. Lebih baik kita lebih banyak menolong orang sekarang daripada nanti 3 tahun lebih, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian kita banyak nolong orang dari baju bekas. Lebih baik waktu ini, saat ini. Nah, cuman kata orang sih memang ya ini masalah waktu. Nanti kalau udah sudah waktunya bisa rapi. Iya, memang betul. Sudah waktunya. Tapi udah kelamaan. Ini pada waktu kita berlomba sama waktu. Menolong orang itu kan berlomba sama waktu. Ya. Saya sangat setuju sekali, Pak Joni. Pak, mungkin ini juga dari sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan yang saat ini sedang menyaksikan juga banyak yang bertanya, Pak, mungkin Pak. JSC ini bentuknya apa gitu? Yayasankah atau bentuknya paguyubankah atau perkumpulankah atau apa dalam bentuk? Nah, di dalam JSC ini siapa-siapa saja orang-orang yang berperan di dalam JSC selain Pak Joni gitu, ada dibantu oleh siapa lagi gitu? Yayasan atau paguyuban gitu ya? Ya, bentuknya yayasan kah, yayasan JSC? JSC ini dulunya kan community. Dulu community. Dari 2015 sampai 2019 itu ada community. Oh, berarti berdirinya 2015 ya, Pak ya? Berdirinya 2015. Kenapa? Berdirinya 2005. Oh iya, berdirinya saya. Nah, community sejak 2019 kami membuat yayasan Joni Salim Center. Sudah ada yayasan, sudah ada aktenya. Tapi untuk pengurusan rekening bank belum kami urus. Karena prosedurnya ketat ya. Mesti ada domisili, kita mesti sewa tempat, mesti cari baru bisa diurus rekening bank. Mungkin kita sambil jalan cari tempat yang sesuai, yang bisa nanti sudah menetap ada satu tempat domisili baru bisa diajukan ke rekening bank. Cuma itu aja. Yayasannya sudah ada. Yayasan sudah ada. Siapa-siapa saja Pak orang yang berperan di yayasan? Pak Joni sendiri sebagai apa di yayasan kalau boleh tahu? Kami timnya ada 5 ya. Ketua pembina, waktu itu ketua pembina ada teman saya ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua pengawas. Ya kira-kira 5 orang. 5 orang. Pak Joni sebagai apa Pak di yayasan itu ketua. Pak kalau boleh tahu? Ketua ya. Ya. Ketua yayasan atau ketua pembina? Ketua yayasan ya? Ketua yayasan. Ketua yayasan, ya. Saya dengar ada beberapa sahabat-sahabat dari teman-teman kita juga yang berada di yayasan Pak Joni ya Pak ya. Ada Irwan Subaro di dalam, ada siapa ya Pak ya, itu ya Pak ya. Siapa? Irwan Subaro juga ikut, ada? Joni Salim. Bukan kali ya, relawan aja kali, relawan. Aja ya, Irwan Subaro sebagai relawan ya dia ikut. Ya. Oke. Oh jadi 5 orang ini siapa-siapa saja Pak kalau boleh disebutkan biar mungkin. Ketua pembina Sonitio. Oh Pak Sonitio, iya. Saya Joni Salim. Terus ketua pengawas Pak Irwan, dosen pajak ya. Nah itu Irwan Subaro namanya ya, Irwan Subaro ya. Oh Irwan Subaro. Iya Irwan Subaro. Iya. Nggak, saya tahu Irwan dosen pajak gitu. Iya, yang di Tangerang kan ya Pak ya, yang di Karawaci kan. Ya, beliau ngajar di ini juga kan, ngajar di Universitas Budi Dharma. Ini ada Bu Titi hadir pada malam hari ini, ada waktu kita. Iya di UBD juga. Siapa lagi ya? Oh, Vincent, keuangan. Oh, ada. Bendahara.
Bendahara, ya. Bendahara. Nah, Walaupun itu rekening nama saya, tapi hmm. sejak tahun 2017 community itu supaya saya nggak pusing juga, saya sudah tidak apa namanya, saya hibahkan nomor rekening itu udah bukan nomor rekening pribadi lagi, Oh, oke. walaupun namanya pribadi. Ya. Nah, saya rekening pribadi aset tersendiri, jadi terpisah. Oke, oke, Nama oke. sama, tapi udah tidak ada langsung apa itu Ya. langsung di bawah pengawas teman-teman relawan tim. Iya, 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 iya. Sebenarnya kalau saya boleh saran, Pak Joni, memang lebih bagus segera membentuk rekening atas nama yayasan. Jadi Oh orang iya, betul, orang betul. kalau mau menyumbang sesuatu, keyakinannya lebih mantep gitu loh, Pak. Kalau Keyakinan lebih betul, yayasan, ya betul, kan? betul, Pak. Iya, Betul, iya. betul. Karena apa namanya, kadang-kadang orang untuk menyumbang nama pribadi ini kan tanda tanya kadang-kadang kalau belum kenal. Kalau Betul. saya kan sudah kenal Pak Joni Salim, Oh iya, jangan. iya. Bagi yang belum kenal ini Iya, jadi masalah. jadi tanda tanya, ya kan, tanda Tanda tanya. tanya, setuju. Iya, jadi tanda tanya besar. Ini siapa, ataukah nanti dipakai untuk keperluan pribadi kah gitu ya kan, banyak orang pertanyaannya begitu. Tapi Karena kalau namanya karena jelas gitu. pengalaman di lapangan banyak yang seperti itu, Iya, betul, betul, nggak betul. jelas, ujung-ujungnya nggak jelas gitu. Betul. Uangnya pasiennya siapa, pakainya di mana, laporannya nggak jelas. Iya, betul. Pak, kalau boleh tahu di JSC kan ada kalau penerima bantuan misalnya si A, Bapak viralkan saat ini misalnya dia lagi operasi jantung atau operasi Oke. kanker, lagi diviralkan. Nah, beliau menerima itu ada potongan nggak, Pak? Saya lihat ada beberapa yayasan-yayasan lain, mereka sampai ada yang potongannya sampai 30%, ada yang 25%. Kasihan juga ya Pak ya, orang nerimanya sampai Oh di iya, iya, iya. begitu Betul. banyak. Nah, kalau di Joni Salim gimana Banyak, Pak? banyak sekali yayasan yang motong-motong ya. Iya, betul, Kalau betul, betul. saya di JSC Mm-mm. tidak ada potongan Rp1 pun. Wah, luar biasa itu. Karena tahun 2017 anak nelayan yang di Pekanbaru Mm-mm. dapat 409 juta dalam 7 hari. Ya, Rp1 pun tidak ada potongan. Sampai kelipatan ribuan tetap kita transfer. Nggak ada. Maksudnya, wah, dibulatin, dipotong. Rp1 pun nggak ada. iya, Karena iya, iya, sebagai ketua, saya sudah tidak ada gaji, apalagi relawan cabang yang 10 iya, kota. iya, iya, Tidak ada iya, yang iya. digaji. Jadi Betul, tidak betul. ada alasan untuk dipotong walaupun Rp1. Wah, luar biasa, Pak. Kalau yang setahu saya di yayasan-yayasan lain kan mereka potong alasannya untuk administrasi, biaya operasional, segala macam. Yayasan Ya. atau apa? Yang potong Iya, itu yayasan atau bukan? yayasan setahu saya, Pak. Yayasan. Yayasan. Jadi, Ya iya, kebanyakan saya dengar dipotong. iya, saya ada dengar beberapa yayasan bahkan sampai 30% potongannya. Wah, saya bilang kalau 30% luar biasa sekali. Potongannya sampai 90%. 30%, 30, 30%. 30%, Oh, Pak. Jadi 30%. kalau dana yang terkumpul seperti kemarin tuh ada yang cerita sampai 1 M lebih, 30% sampai 300 juta potongannya. Waduh, Oh iya. maksud saya ya kasihan ya itu kan, ya kan. Banyak kan gini. Ternyata banyak juga orang yang nggak mau menyumbang melalui JC. Hmm, Bagi saya senang juga. hmm, Contoh soal ya, anak yang jatuh dari apartemen, ya, yang itu JSC yang bikin viral tuh. Yang pertama kali share JSC video. ya, 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 ya. Itu ya anak yang jatuh dari tahun 2018 jatuh dari apartemen, bayi. Hmm. Bukan bayi, kira-kira 2-3 tahun deh, anak 2-3 balita. tahun di apartemen mana, Pak Joni? Itu JSC masuk karena JSC kenal, Apartemen apa, Pak teman Joni? JSC itu relawan kenal, jadi dapat videonya kita share. Wah, itu Apartemen viral. mana, Pak? Apartemen mana, Pak? Hah? Apartemennya apartemen mana? Apartemen di mana tuh? Pademangan nih. Pademangan. Oh, Ya, Raja Wali. Raja Wali. Raja Wali. Jadi banyak donatur yang sudah mengenal JSC. Jadi Hmm. JSC ini seperti bahan rujukan. Ya, Rujukan. ya, JSC itu ketat karena semua melalui proses survei apa. Jadi kayak bahan rujukan. ya. JSC sendiri dapatnya nggak banyak, sekitar 58 juta. Ya, Nggak banyak.
Tapi banyak yang minta izin sama saya langsung, dia telepon. Pak, boleh nggak Pak? Saya dari grup ini, dari grup ini, dari grup ini, dari grup ini. Langsung transfer ke pasien. Oh silakan Pak. Karena dia yayasan. Ya. Dia nggak bisa melalui pihak ketiga. Dia yang mau jumbang yayasan, dia minta izin dulu. Saya langsung ke itu. Oh Pak, silakan, silakan. Karena mereka melihat JSC kan. Berarti ini valid. Gak taunya si anak ini keluarganya dapat 1 M. 1 M dari grup ini, grup itu, grup itu. Jadi saya, oh iya, gak apa-apa. Bagi kami, ini gak ada saingan, gak ada monopoli. Siapapun yang ingin berkolaborasi, minta advice, minta keterangan, minta ngecek ini, ngecek itu, kita terbuka. Gerakan kami itu terbuka. Siapapun. Malahan ada satu pasien dari kami dapat 178 juta dari kami. Nah, ada yayasan lain dapat 300 juta. Saya nggak sebut yayasan. Dapat 300 juta, si pasien ini cuma dapat 100 juta. Waduh. Dipotong 200 juta. Wah. Dipotong. Potongannya. Potongannya kebanyakan. Saya bilang, waduh, kasihan. Saya bilang, ini uang air mata. Iya dong. Kalau uang air mata, sampai kapanpun, kami JSC berani berjanji tidak akan sentuh donasi yang dari dari donatur 10 juta, 50 juta, 100 juta. Kita bermain-main dengan donasi itu uang air mata. Ya, saya percaya itu, Pak Joni. Kalau makanya JSC sangat menjaga ya bahwa kepercayaan itu adalah segalanya. Rohnya JSC. Sekali JSC bermain walaupun 1 juta, selesai JSC. Iya. JSC selesai, itu bukan JSC doang. Berapa banyak orang yang akan kecewa. Iya, saya setuju itu, Pak. Karena satu orang bisa membuktikan JSC ada main. Selesai JSC. JSC selesai. Saya sangat setuju itu, Pak. Malahan saya sebagai ketua, ada pasien yang jam 2 dioperasi. Sedangkan kami baru galang dana. Saya punya deposito selembar-selembarnya itu. Deposito saya. Hanya 1 lembar itu deposito saya. Pasien nggak bisa nunggu karena rumah sakit minta uang buka. Ya kan? Ini baru galang dana karena sifatnya genting gawat darurat. Antara kita bayar DP atau tidak jadi operasi. Karena kan kami lagi galang dana. Ya saya cairin dulu deposito saya. Saya cairin. Bagi saya manfaatnya lebih besar daripada saya banyak pikir. Luar biasa itu. Saya tidak mau pikir lagi. Ya. Walaupun itu selembar, saya bayar. Saya transfer. Kadang-kadang, ya saya dalam situasi genting, saya mesti ambil keputusan. Ya kan? Contoh soal, saya dapat pasien yang dari Belitung. Ibu-ibu jual kue, bawa motor, antar kue ke pasar mana? Pasar itu, Telugong. Oke. Serempet sama busway. Oke. Itu habis mukanya. Diserempet busway, jatuh, berdarah-darah. Dari Belitung, saudaranya kontak saya. Ini lagi di rumah sakit nih. Saya datang ke rumah sakit. Itu familinya, itu yang korban, anaknya 3, terus familinya semua ekonomi lemah. Waduh. Mereka berunding, nggak ada titik temu. Saya bilang, ini kayaknya mesti itu deh. Nggak bisa pakai BPJS deh. Ini harus keluar dari rumah sakit ke RSCM. Nah, kalian sepakat dulu. Kalau uang, nggak usah pikir tanggung jawab JSC.
Mereka berunding. Oh ya, oke. Penyandang dananya ada dari JC. Akhirnya langsung saya kasih transfer dari kas JC 25 juta. Karena belum galang dana loh. Urgent. Karena urgent kita karena urgent kita melakukan hal-hal yang extraordinary. Iya. Biasanya kita beruang dulu. Betul. 100 juta baru kasih. Ini belum galang dana sudah kita transfer 25 juta. Untuk masuk ke RSCM. Akhirnya terus tindakan saya benar. Dipindahin ke RSCM, terus pindah ke Mayapada. Saya galang dana dapat sekitar 300 juta lebih. 300 juta lebih. Tidak dipotong 1 rupiah pun. Wah, luar biasa itu. Belakangan dia akhirnya keluar dari ICU. Selamat. Dan banyak hal yang tukang ojek online, yang sakitnya ususnya sudah di luar, kondisinya mendekati koma. Luar biasa. Terus saya bilang, wah ini kalau BPJS nggak bisa nih. Pelayanan kayak begini ini bahaya nih, bisa koma nih. Terus keluarga berunding juga. Saya ambil keputusan. Kalian atur aja rundingan, saya yang membiayai. Saya suruh pindah keluar ke Gatot Subroto. Dari rumah sakit pemerintah ke Gatot Subroto, akhirnya sekarang tadinya sudah ambil koma, sekarang sudah narik ojek online lagi. Wah, luar biasa ya. Walaupun dia nggak kenal saya dan dia tidak berterima kasih sama saya, itu nggak penting karena bagi saya tuh ucapan terima kasih itu nggak penting. Iya. Selamat, ya sehat, itu udah kebahagiaan buat saya. Wah, luar biasa sahabat-sahabatku. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, sahabat kita ini Bro Joni Salim sangat luar biasa sekali. Beliau bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari orang-orang yang sudah dibantu oleh Yayasan Joni Salim Center. Luar biasa ya Pak Joni ya. Nah Pak Joni mungkin ya sahabat-sahabatku, jadi jika Anda punya kesempatan, mari kita dukung bersama-sama JSC ini atau Joni Salim Community atau Joni Salim Center ini. Kita dukung bersama-sama, caranya dengan mengumpulkan baju-baju bekas dan bisa kontak ke Joni Salim Community, nanti bisa di backup kalau untuk daerah Jakarta ya Pak Joni ya. Jadi sahabat-sahabatku, mari bersama-sama kita kumpulkan baju-baju bekas kita, baju-baju yang layak pakai, yang sudah kita tidak muat lagi dipakai, ataupun yang sudah kita bosan pakainya, boleh disumbangkan kepada Joni Salim Center. Nah, sahabat-sahabat semuanya, mungkin Pak, banyak ini sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan bertanya-tanya nih, Pak Joni, Bapak ini berbuat baik selalu. Bagaimana ekonomi keluarga Bapak sendiri? Bapak bagaimana tunjangnya nih? Dari mulai pertama kali Bapak lulus S3 tadi, SD, SMP, SMA. Bekerja sampai punya keluarga, berapa punya anak, dan sebenarnya keluarga Bapak dukung nggak sih Bapak lakukan kegiatan ini? Nah, itu yang paling penting. Jadi ekonomi keluarga Bapak lakukan ini seperti apa gitu ekonominya? Apa sudah mapan ataukah bagaimana? Kan Bapak sendiri bilang tadi, Bapak bukan orang yang seperti konglomerat, tapi tetap mau punya kegigihan hati untuk berbuat baik. Nah itu tolong Pak dibantu diceritakan bagaimana Pak. Oh ya begini. Lulus S3, Bapak saya dari keluarga sederhana. Ya. Dan dulu itu saya punya mungkin pandangan saya keliru ya, belum keliru ya. Saya percaya bahwa kita seorang cowok itu tiga tah, harta, tahta, karir, dan wanita. Oh iya betul. 3 tah yang membuat kita bahagia. Tapi berjalannya waktu, saya melihat bukan 3 tah. Jalan menuju kebahagiaan itu adalah pengendalian diri, jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan, bersihkan hati dan pikiran. Wah, dari niat jahat. Ya, itu yang diajarkan Guru Agung kita ya Pak ya. Semua keyakinan, semua ahli psikologi sepakat bahwa berbuat baik akan membuat hidup kita bahagia.
Ya, Karena kalau kita banyak berbuat jahat, timbul penyesalan. betul, betul, betul. Setiap Saya sangat kejahatan setuju. sekecil apapun akan kita menyesal. Makanya ini ada kaitannya gini. Walaupun apa namanya, kita kalau ingin berbuat baik, rasanya nggak perlu nunggu kaya deh. Ya, saya Karena, setuju sekali itu, Pak Joni. karena ini lah, kita percaya karma, kalau kekayaan, hoki, rezeki itu adalah karma. Ya, Walaupun di dalam kesederhanaan, tetap kita bisa berbuat baik. hmm, Tetap bisa. nggak bisa. Contoh soal, Ya, saya nggak perlu menjadi orang kaya atau konglomerat. hmm, Saya sering menolong orang kecelakaan di jalanan. Berkali-kali. Saya bawa dia ke rumah sakit. Dengan KTP saya jamin. Saya hubungin keluarganya dari UGD, ya, dari IGD. Itu betul-betul kebahagiaan. Melihat mamanya si anak menangis. hmm, Anaknya ada yang urusin. hmm, Di Hayamuruk. Tahun 2000 lebih lah. Belum JC belum ada. 2000 lebih. Di Hayamuruk. Di apa, Bandengan, di Roxy, hmm, di banyak tempat. Saya tuh ya, kayak otomatis nggak ada yang suruh. hmm, Saya mesti bawa si korban ini. Banyak orang datang, wah panggil polisi, panggil ambulan. Coba panggil, ngomongnya panggil aja. hmm, Motor saya taruh titip di tukang rokok. hmm, Saya bawa, nggak usah ambulan. Ini udah mau koma nih. Saya bawa, tapi saya mesti bawa saksi. hmm. Iya Saya dong. untuk safety saya. Kalau Iya, iya, sewaktu-waktu sampai rumah sakit tahu-tahu dia lewat kan iya, ada saksi. iya, iya. Nanti Pak Apa ini yang supaya saya dipersoalkan. kan jangan jadi pidana gitu. Iya, 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 iya. Saya bawa saksi. Sampai rumah sakit KTP saya taruh saya ini. Karena rumah sakit nggak bisa nolak pasien kalau IGD. Iya, iya, Dia iya, akan terima IGD begitu aturannya. iya. Makanya sampai saya mendirikan JSC bukan karena pertimbangan saya banyak didukung konglomerat atau saya sendiri Iya, dananya unlimited, enggak. iya, 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 iya. Dimulai dengan 2 kantong baju bekas 40.000. Dan Iya. ini sering dipertanyakan para cewek. Mm-mm. Ini kok kamu jadi orang kok repot banget sih ngurusin orang baju bekas lagi. Memang hari gini, ya hari gini orang tuh banyak kan kalau nggak jual beli properti, jual beli berlian, Iya, apa jual beli rumah, iya, ya kan? betul. Nah, yang berani main baju bekas nih jarang Iya, betul, betul, betul. karena nggak glamor, Iya, betul, betul. bukan proyek mercusuar, Iya, bukan, ya kan? Ini levelnya tingkatannya seperti apa? Ladang minyak dilepas pantai dalam, laut dalam. mm-mm. Mesti kumpulin dulu, Betul, nanti betul, dijual. betul. Tingkat kesulitan tinggi, makanya Iya, harus ada proses. hampir hampir nggak ada yayasan amal yang bukan suci, ya bukan yayasan amal menyentuh mendaur ulang baju bekas untuk memanfaatin itu hampir nggak ada. Iya, iya. Nah, disitulah yang membedakan Ya sih ya. antara JC identik dengan baju bekas. Iya, iya, iya. Jadi Jadi Pak Joni ini, ngomong cerita punya cerita nih panjang lebar. Pak Joni setelah selesai SMA, lulus SD, SMP, SMA, lulus S3, kerja di mana Pak itu Pak pertama kali kerja? pertama kali kerja saya pertama kali kerja ya di showroom motor. Oh, Showroom motor. iya, 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 iya. Selesai showroom motor, saya pindah Daerah mana itu, showroom motor? di Gajah Mada. Oh, di Gajah Mada. Oke, Gajah oke. Mada. Apa showroom motor Bajai, agen Bajai. Oh, agen Bajai. Iya, iya. Bajai. Nah, habis itu saya pindah ke sekarang karyawan dari alat tulis. Hmm. Alat tulis Sampai saat ini masih Pak? masih. Masih. Jadi adik saya Hmm. kadang-kadang dia salut sama saya Hmm. bahwa saya tuh orangnya tipenya tuh bukan orang yang ambisi gitu loh.
Iya, 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 iya. Bukan mengejar ambisi, mengejar karir, tapi lebih ke soft. Tetap walaupun jalanin JC ini, tetap kita dapur harus ngebul. Iya dong, betul, betul. Makanya mesti bekerja. Iyalah, betul, betul. Bekerja. Saya paling nggak suka misalnya apa namanya orang hanya minta-minta ya, Iya. tapi nggak bekerja. Iya, Itu saya betul. nggak suka. Betul. Saya selalu memberi edukasi kepada mereka. Yayasan kumpulan apa JSC Group hanya menolong orang sakit yang tidak mampu. Iya. Tidak bisa membiayai hidup kemiskinan. Kalau miskin Iya, harus betul. kerja. Makanya Iya, ketua iya, JSC aja kerja yang digaji bulanan. iya, iya. Masa Betul. kami disuruh kumpulin donasi buat biayain hidup kalian? Ya kan? Iya, iya, iya. Lama-lama kami Saya ini sangat setuju. jelek, nama JSC ini jelek. Betul, Jadi betul, saya udah betul. bilang, siapapun itu yang sakit nggak mampu, pasti kita bantu. Dan JSC belum pernah menolak pasien. Belum pernah. Luar Wah, biasa duitnya ya. udah nggak ada nih. Nggak ada kampus JSC. Wah, duitnya habis nih, nggak ada nih, nggak ada. Selalu ada. Setiap saat selalu Wah, ada. Ini. luar biasa itu ya. Ya. Makanya JSC, walaupun kebanyakan ya pengurusnya itu karyawan, tapi uangnya unlimited. Uangnya Wah, unlimited. luar biasa. Pernah mencapai sampai hampir 1 miliar deh, 650 juta uang kas, belum ditransfer, belum ditransfer. Karena gini loh, selama belum ditransfer kan dikumpulin di kas JSC. Nanti kalau sudah ditransfer, ya akan turun lagi. Tapi nanti akan datang lagi gitu. Jadi belum pernah ada sejarahnya JSC ini donasi nggak masuk, nggak ada tuh. Oh, luar biasa ya Pak ya itu. Ada di 10 kota ya. Kayaknya JSC rekam jejaknya 6 tahun. Belum pernah ganti akun Facebook. Belum pernah ganti nomor WA. Ya. Wah, luar belum biasa. pernah ganti nomor rekening. Yang terakhir belum pernah dikomplain. Pak, saya donasi 1 juta tapi direkap nggak ada. Belum pernah. Belum pernah. Itu luar biasa. Wah, jadi betul sekali ya Pak Joni ya. Sahabat-sahabat kebijaksanaan, seorang Joni Salim, Ketua Yayasan Joni Salim Center atau Joni Salim Community. Dia sendiri juga harus bekerja, merupakan seorang pekerja. Saat ini bekerja di perusahaan alat tulis ya Pak ya. Di mana itu Pak? Alat tulis. Di mana itu Pak Joni? Di Pasar Pagi kah atau di mana? Oh, bukan, di Bandengan. Oh, di Bandengan. Kebetulan bos saya ini importir dari barang Jepang. Oh, Pak Joni sebagai apa di sana? Sebagai apa di sana? Marketing atau sebagai apa? Wah, borongan. Teksi repot. Kerja serabutan, pokoknya apa aja dikerjakan ya Pak ya? Apa aja dikerjakan. Yang penting jangan cebur ke kali gitu. Wah, luar biasa. Jadi sahabat-sahabatku benar sekali, saya setuju dengan Pak Joni Salim tadi yang mengatakan bahwa orang-orang yang ditolong oleh Joni Salim Center itu adalah orang-orang yang menderita. Contoh, tadi mendapatkan kecelakaan, punya sakit berat, sakit tumor kah, kanker kah, stadium yang sudah sangat berat. Tapi kalau orang-orang yang miskin, negara saja belum sanggup mengcover semua orang-orang yang miskin, apalagi sebuah yayasan, ya kan? Itu saya rasa tidak sanggup. Jadi kalau kita mau cover orang miskin, saya rasa belum bisa ya, karena negara aja belum sanggup ya Pak Joni. Dan lagi kalau menurut pendapat saya, kalau orang miskin ini kita cover dan kita berikan terus ikannya, mereka akan menjadi malas dan kurang bijak kayaknya kita menolong orang-orang yang membuat orang jadi malas. Kita berkontribusi untuk membuat orang malas. Jadi dosa juga ya Pak Joni ya kayaknya ya itu ya Pak ya. Iya. Kan saya punya ide, punya harapan nih. Pada satu titik nih. Kalau misalnya ini kalau waktunya dipercepat, ini pada satu saat 10 tahun, 5 tahun JSC akan sangat booming. Tapi kalau bisa ditarik dipercepat, JSC butuh ambulan, JSC butuh rumah singgah. Iya.
JSC butuh jaringan pengaman sosial untuk melayani orang yang kelaparan. Oh, oke. Karena ini kan kita ada apa? Kita akan memetakan misalnya Iya, kalau JSC sudah betul-betul didukung, baju bekasnya betul-betul didukung, kita akan petakan tiap wilayah. Di mana orang yang kategori sangat miskin. Iya, iya. Kita yang mendata. Iya, iya, iya. Baik dia sakit maupun dia kelaparan. Bukan Ya, malas loh. ya, Kalau ya. malas kan mereka mengajukan. Kalau Ya, kita betul. yang proaktif, mendata, Betul. silent Betul, operation, gerakan diam-diam dan ya. mengandalkan wilayah setempat. Ya gimana ya? Informan. Ya. Siapa-siapa keluarga yang masuk kategori sangat miskin itu akan jaringan pengasuhan sosial untuk Membantu ya, Pak. supaya mereka nggak kelaparan seperti yang di Malaysia. Jadi ya. orang miskin di rumahnya menggantungkan bendera putih. Iya. Jadi mereka nggak terhina. Siapapun boleh menolong. Ya. Nah, jadi harapan saya satu saat setahun lagi, 2 tahun lagi saya nggak tahu. Bisa punya ambulan, bisa punya rumah singgah yang sifatnya bukan isoman, bukan. Tapi rumah singgah yang orang daerah datang, dia bisa orang daerah datang, mereka mau berobat pergi ke RSCM atau pergi ke rumah sakit harapan kita ya Pak ya, itu ya Pak ya, mereka ya. Rumah singgah. Pak Joni, kalau untuk rumah singgah mungkin bisa kerjasama Pak. Saat ini ada banyak rumah singgah Pak. Saya lihat ada yang di daerah Tenjo, daerah Cikupa itu ada beberapa rumah singgah. Itu teman-teman kita juga dari perkumpulan Buddhis sudah membuat rumah singgah. Saya lihat banyak Pak itu. Mungkin bisa kerjasama, kolaborasi antara Joni Salim Center dengan. Sekarang ini JSC itu ada beberapa dokter yang diperbantukan di grup. Jadi kami bergerak, ada pakarnya, pakar dokter yang memberi kami masukan. Wah, gimana? Jadi ada dokternya. Ya. Di samping dokter rujukan yang kita ke rumah sakit mana, kami ada dokter untuk memberi arahan kepada pasien. Wah, bagus sekali itu Pak. Ya. Saya percaya kalau pada satu saat kita punya JSC punya rumah singgah, banyak dokter yang bisa bantu kami. Banyak. Tapi mewujudkan cita-cita ini tidak mudah. Setuju. Karena saya nggak bermimpi ada konglomerat yang kasih 1M, 2M, 3M. Enggak. Karena belum pernah ada konglomerat yang JSC ini ya walaupun dibilang terkenal, tapi ya kadang-kadang saking kecilnya itu ya liliput ya. Jadi tidak dipandang sebelah mata gitu loh. Enggak juga Pak. Semua organisasi asalnya dari kecil juga. Seci dulu pertama kali datang juga belum ada konglomerat, masih kecil Pak, masih di rumah-rumah. Setahu saya juga begitu. Iya, masih di rumah-rumah kan pertama kali dulu Ibu Syume bersama beberapa relawan masih di rumah-rumah kumpul. Ya setelah join banyak aja, ada Pak Aguan join berkembang, ada Pak Eka Cipta. Pak Teguh, sama ini saya berapa kali saya berpikir untuk masuk ke grup inti, masuk ke grup PSMTI, saya mau daftar jadi relawan kemanusiaan di PSMTI. Saya minta jadi member, saya mau mengabdi ke Paguyuban Indonesia ya. Kayaknya mereka nggak tertarik gitu. Jadi saya pikir dari sana saya bisa share gitu ya. Tapi nggak tertarik, saya nggak bisa masuk itu. Saya mau daftar untuk nyumbang tenaga. Saya tuh nggak. Kalau misalnya saya bisa membawahi berkolaborasi dengan 100 yayasan, saya siap. Cuman nggak yayasan wihara, gereja, saya siap loh. Saya terbuka karena nggak ada ini proyek nih, nggak boleh nih, ini proyek nih nggak boleh, ngajak saya akan ngajak siapapun ngajak.
Karena ini bukan proyek ya bagi-bagi hasil, bukan. Ini betul-betul untuk diamalkan. Gitu. Kalau kita nilai kita anggap ini proyek atau basah nggak basah, lama-lama kita bisa. Kalau kita cari makan di apa ini, kita akan kecewa. Masa isi orang lain dapat 100 juta, saya yang capek-capek. Kalau gerakan ini jadi proyek, kita kecewa. Wah, orang lain dapat 400 juta, saya yang capek. Ya kan? Kalau kita orientasinya, saya dapat apa? Waduh, belum pernah saya menanyakan. Saya dilakukan ini begitu banyak orang tak ya selama 9 tahun, 6 tahun kan nggak bisa dihitung. Ya. Saya dapat apa nih? Bagi saya itu saya sangat beruntung. Kalau orang tanya, saya dapat apa? Kalau jawaban saya orang yang paling beruntung. Beruntungnya di mana? Pada saat kita banyak berbuat baik, harusnya kita bersyukur. Ya, setuju saya, Pak. Karena ya Tuhan menjawab doa-doa orang yang hopeless melalui kita, melalui saya. Jawaban Tuhan, kita menjadi kepanjangan tangan yang maha kuasa. Kita anggap kepanjangan tangan yang maha kuasa lah. Jadi doanya orang yang hopeless, orang yang kena musibah, bukannya sekonyong-konyong dari langit turun pasukan. Bukan. Jadi melalui manusia juga. Iya. Yang kasih pertolongan, yang kasih hoki. Yang kasih hoki melalui manusia. Yang kasih pertolongan manusia juga. Setuju, betul. Jadi kita ya bersyukur. Bahwa kita tuh, Tuhan menjawab doa orang tuh melalui kita. Itu yang saya bilang keberuntungan yang lebih dari kapal pesiar. Saya setuju sekali. Lebih dari kapal pesiar. Iya. Sehebat-hebatnya Lamborghini, itu nilainya akan turun. Ya. Dan pada satu titik ya, itu hak pakai. Ya. Begitu orang yang sudah innalillahi, sudah selesai. Game selesai. Jadi warisan, betul. Jadi warisan. Memang itu dipakai anak cucu. Rumah mewah yang di Pantai Indah Kapuk, puluhan miliar, itu menjadi warisan. Saya setuju sekali itu, Pak Joni. Belum tentu mereka ibadahnya rutin. Yang ada bolong-bolong. Bagaimana pelimpahan jasa. Iya. Ya kan? Ibadah mereka sendiri bolong-bolong. Jadi saya menanamkan kesadaran bahwa kesempatan ini jangan disia-siakan. Apalagi sampai posisi begini bisa menggerakin orang. Iya, betul. Menjadi broker untuk kebaikan. Ya kan? Para donatur juga gak repot. Iya. Mesti datang ke rumah sakit. Contoh soal donatur misalnya mau berbuat baik, datang ke rumah sakit. Mau nyumbang 100.000 ke kasir rumah sakit. Pasti susternya ngomong, Bapak sehat. Ya kan? Dengan 100.000 ada cukup. Iya, betul. Tapi kalau dengan ramai-ramai gabungan, itu menjadi 100 juta, lebih meyakinkan. Iya. Jadi mereka nggak usah repot ke rumah sakit, jadi dengan JC bisa. Iya, betul. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, saya mengajak Anda semuanya, marilah kita bersama-sama mendukung nih gerakan apa yang dicanangkan oleh Pak Joni Salim, yaitu gerakan Joni Salim Center, mengumpulkan pakaian-pakaian bekas yang layak pakai, yang bisa kembali dijual oleh JSC dan juga mendapatkan uang dan dapat membantu orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Pak Joni, mungkin di sini juga banyak sahabat-sahabat kita yang
berasal dari yayasan-yayasan lainnya, mungkin kalau mau berkolaborasi, Pak Oh Joni iya, sangat siap iya, sekali ya Pak ya. Ya, tentu. Kalau ya, mereka belum ada, sementara ini saya berkolaborasi dengan 2 grup, dengan dua baru grup. 2. Ya, ya, Berbuat kebajikan ya. dan berbagi kasih. Berbagi kasih ya. Oh, grup Ya, kebajikan ya, ya. Saya tahu itu yang ada di Medan juga ya Pak ya, itu ya Pak ya ya. grupnya ya Pak Jadi ya. Ya. mereka menyumbang baju bekas, 50% untuk membiayain pasien-pasien berbuat kebajikan. Wah, luar Yang biasa. sebagian untuk membiayain pasien-pasien JSC. Wah, ya, ya. Luar Jadi biasa sekali itu ya. jangankan 2, kalau ada berapapun Ya, ya, ya. kita bantu. Iya. Apa Teguh nanti itu apa? Kalau misalnya ada apa donatur yang tergerak kan untuk menghubungi apa kontak kontak person JSC. Ya, nanti akan kami tampilkan Pak di sini Pak. Nanti Oh iya Bapak, ya. ya, ya. Ya. Good good Nanti, good. nanti Pak Joni kita minta nanti posternya kita akan tampilkan nanti ini kan. Oh Karena, iya iya good, ya, good. ya, ya. Karena video Jadi ini paling nggak ya, ada ini apa? Ada yang dituju deh. ya, Kontak ya. Nanti person kita akan tempatnya. tampilkan karena Ya. video ini Good. akan diedit dan sebelum Oh sebelum iya. ditayangkan akan dahulu waktu diedit nanti kita akan tampilkan Pak ini Pak dari JSC ya kan bisa. Di sini juga hadir Ibu Lima Jatini nih, Wakil Rektor 2 UBD, mungkin bisa kerjasama juga dengan Universitas Budi Dharma nih nanti ke depannya Oh. Pak Joni. Mengumpulkan baju-baju bekas dari mahasiswa mungkin ya Pak ya, mahasiswa, dosen, karyawan, bisa juga nanti Bapak. Ya, yang kita kenalkan juga. Nah Pak Joni, selama sudah kurang lebih berarti Bapak kurang lebih 5 sampai 6 tahun ya Pak ya sudah 6 berkecimpung. tahun. Ya, 6 tahun ya Hari sudah ulang ya. tahunnya JSC 4 Oktober 2015. 6 tahun. Wah, sudah 6 tahun. 6 tahun ya. Dan Pak, suka dukanya apa Pak selama 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 mengelola JSC ini menjadi ketua yayasan, suka dukanya apa Pak gitu Pak kira-kira? menurut saya Pak ya suka semua Pak. Suka semua. Ya. Wah, luar Ada biasa. dukanya. Luar biasa. Saya pernah diomelin sama apa orang apa kakek udah umur 80. Dia jualan kerupuk deket apa malam-malam. Saya begitu lihat saya tergerak. Saya panggil dia. 80 tahun malam-malam jualan kerupuk. Ya, ya. Ya, saya ajak ke rumah, pas dekat rumah Roxy, Biak. Dekat rumah saya ajak dia. Ya, ya. Pak, boleh nggak? Bapak jangan jual kerupuk. Bahaya, Pak. Kalau Bapak mau uang, sekarang saya kasih uang, Pak. Saya langsung interaktif. Galang dana 1 jam. Di Facebook. Galang dana 1 jam. Ya. Dapat 3 juta. Saya kasih 3 juta. Ya. Tolong, Pak. Bapak jangan jualan lagi. Ini umur 80 ini bahaya nih. Nyebrang apa mobil apa, Pak. Ya, ya, Bapak ya. kalau menurut saya masukin ke panti jompo, saya biayain Pak, tiap minggu saya datangin. Dia marah. Saya nggak mau Pak, dia bilang. Saya nggak mau dibawa ke panti jompo. Dia cerita, anak dia mau bawa dia ke panti jompo. Bapak lain Pak, itu kan anak Bapak, harusnya dia yang nggak boleh Bapak dibawa ke panti jompo, kan Bapak orang tuanya. Kalau saya ini kan orang luar peduli keselamatan Bapak. Betul. Case-nya beda. Kalau dia marahin anaknya wajar. Kalau saya kan nggak tega kalau lihat dia takut ditabrak mobil. Iya, jualan jam 8 malam, amit-amit terjadi apa-apa gitu ya Pak Joni ya. Iya, takutnya. Iya, betul. Makanya kadang-kadang itu saya dimarahin. Dimarahin pasien, dimarahin apa. Iya. Saya anggap itu bunga-bunganya kehidupan. Luar biasa sekali Pak Joni. Karena ada yang minta tolong, disitulah sumber kebahagiaan kita. Iya, betul. Bisa menolong sekian banyak itu kan sumber kebahagiaan. Betul. Kalau saya mau jujur, suka semua. Iya. Wah, suka semua ya Pak. Jadi
apapun duka-duka yang dialami dianggap salah satu bunga-bunga. kesukaan ya dari bunga-bunga juga ya Pak. Wah luar biasa sekali. Ya Tapi saya poin yang sangat setuju penting Pak sekali. ya, Ya, poin yang penting nih dari pengalaman hidup saya merasa mukjizat yang saya dapatkan melebihi kerja saya. Contoh soal saya kan bilang tadi, saya pernah sakit tumor ganas. Di Mestinya telinga. saya sudah lewat di tahun 1989. Ya, ya, Kedua di tahun 1996, saya naik motor kirim barang ke Bekasi. Naik ya, motor. Saya ngantuk minum Neosep, mestinya nggak boleh. Itu saya ya. nggak tahu, nggak paham. Jadi akhirnya saya tabrakan di Bekasi, tertidur. Saya Oh, selamat. iya, iya, iya. Ketiga, tetangga saya sebelahan tembok kebakaran rumahnya, Ya. koslet. Orangnya nggak ada, kebakar Hmm. jam 10 malam. Jam Saya 10 malam, sudah, oke. wah, saya sudah lemes, kaki saya sudah lemes. Saya pikir dikali, wah, rumah saya kan ya lumayan ya. Ini kalau bisa kalau dibangun lagi berapa miliar. Jadi belakang tetangga sebelah 1 jam lebih kebakar gitu. Hanya satu rumah. Itu betul-betul mujizat. Sampai saya bikin video. Ya. 1 jam lebih hanya satu rumah. Saya tetangga langsung yang satu tembok nggak apa-apa. Di rumah baju bekas tuh menumpuk yang gampang terbakar. Ya, ya. Dari situ saya baru berasa ternyata mukjizat yang saya terima beribu kali lipat dari yang saya kerjakan. Lakukan. Nyawa Ya, saya, ya. harta saya, selamat semua. Iya, iya, iya. Betul sekali Pak Joni. Saya juga beberapa hari yang lalu baru mendapatkan satu buah video seorang supir ambulan dan juga pembawa mayat juga. Dia bawa mayat juga dia tukang gali kuburan, supir ambulan. Gajinya hanya cuman kalau nggak salah sekitar 250.000 kalau saya nggak salah gajinya. Tapi anak-anaknya bisa sampai kuliah karena dia bilang uangnya di mana-mana. Ternyata Tuhan memberikan dia uang di mana-mana. Jadi anaknya mau sekolah ada yang biayai anaknya dapat beasiswa, ada yang membantu hidupnya, ada dia mau punya apa ya orang kasih gitu. Jadi orang tahu bahwa dia kerjanya sangat tulus. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan pekerjaan yang membantu orang lain atau kita kata istilah sahabat saya ini kita mengerjakan pekerjaan Tuhan maka Tuhan mengerjakan pekerjaan kita katanya. Oh iya iya setuju. Saya sangat setuju sekali itu ya Pak Joni ya memang luar biasa sekali. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan ini adalah contoh nyata seorang Joni Salim. Dia banyak melakukan banyak kegiatan kebajikan. Hasilnya hidupnya selalu dalam lindungan daripada kebahagiaan, lindungan keselamatan, lindungan juga banyak kali lindungan dari kesehatan juga banyak lindungan lainnya. Jadi kata orang banyak dewa penolong ya Pak Joni, banyak tugis. Ya betul sekali. Ya. Pak mungkin dari tadi kita sudah ngobrol panjang lebar nih, akhir ngobrolan kita ini Pak Joni harapannya apa nih terhadap JSC dan juga harapannya kepada seluruh rakyat Indonesia nih, harapan Bapak itu apa kira-kira untuk JSC ini? Saya berharap ya situasi yang makin berat ini ya kita harus semakin bergandeng tangan dari kita untuk kita yang bisa menolong orang-orang yang menderita adalah kita. Setuju Pak. Kita berpikir begini loh. Kita udah nggak bisa berpikir bahwa hidup dalam menara gading, bahwa penderitaan orang lain ada penderitaan dia, bukan penderitaan saya. Sudah nggak bisa. Karena hidup ini fana. Hidup ini tidak kekal. Ya, anicca ya Pak ya. Anicca. Siapa berbuat apa, nggak akan rugi, percayalah. Ya. Kebaikan sekecil apapun akan membuat hidup kita diperkaya, diberkatin, penuh dengan mukjizat. Jadi kalau kita hidup sibuk mencari Tuhan, sibuk mencari kebenaran, padahal kebenaran itu ada depan mata kita. Ya.
betul, betul. Pada saat kita berbuat baik, menolong orang, yang Maha Kuasa akan memberkati hidup kita. Saya Itu setuju pasti. sekali, Pak Joni. Karena sebaik-baik manusia, menurut Rasulullah, bahwa paling baik itu yang kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu saja pegangan kita. Ya, betul sekali itu ya. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, di akhir sesi sharing ini tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Joni bahwa hiduplah di dalam kehidupan kita harus bermanfaat bagi banyak orang ya Pak ya. Jadi hiduplah dan bekerjalah untuk banyak orang. Saya yakin dan percaya, saya ingat masih Tengen katakan bahwa lakukan saja tulus ikhlas tanpa pamrih ya Pak ya. Jadi kita hanya melakukan saja. Dan hidup ini memang semua yang kita miliki semuanya hanya hak pakai saja. Di saat kita meninggal dan berpindah alam, tidak ada satupun barang-barang kita, uang kita, harta kita, apapun yang kita miliki, bahkan orang-orang yang kita cintai tidak bisa menemani dan kita bawa saat kita meninggal dan berpindah alam. Jadi sahabat-sahabatku, marilah bersama-sama kita bergandengan tangan di masa pandemi ini. Kita juga dukung juga gerakan Joni Salim Center, bergandengan tangan kita membantu sesama. Kalau cerita menderita, memang saat ini semua orang sedang menderita ya Pak Joni ya. Kalau cerita sedang susah, saat ini semua orang sedang susah. Saya sendiri juga usaha saya lagi amsyong semuanya Pak Joni. Lagi beberapa saat ini juga saya juga dalam kondisi yang bukan baik saat ini. Tapi ya tidak apa-apa, saya tetap happy dan tetap berusaha untuk tetap berbuat baik kepada sesama itu. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Joni tadi. Kita harus tetap hidup dan tetap bermanfaat untuk orang banyak ya Pak ya. Itu yang paling penting itu. Kalau kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, hidupnya akan lebih bahagia gitu ya Pak Joni.